Selamat sore Kak Devia, selaku owner pemilik bisnis Raspberry Coffee. Perkenalkan, nama saya Jauhul Maulana dari Universitas UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini akan mewawancarai Ibu selaku owner dari Raspberry Coffee yang bergerak di bidang UMKM kopi di Temanggung, yang sudah melakukan sertifikasi halal dan melakukan etika bisnis berbasis Islam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sudah berapa lama Kak Devia melakukan atau menjalankan usaha kopi ini? Bagaimana sejarah awal pendirian usaha ini? Raspberry Coffee ini telah beroperasi sejak Desember 2020 dengan fokus sebagai produsen dan juga pemasok green bean asli dari Kabupaten Temanggung. Nah, usaha ini didirikan untuk mengoptimalkan potensi kopi lokal, baik Robusta maupun Arabica, agar mampu bersaing di pasar nasional. Dengan melihat tingginya kebutuhan roastery, kafe, dan buyer grosir terhadap pasokan kopi yang stabil dan berkualitas, Raspberry Coffee ini membangun gudang serta pusat pengolahan di Jalan Nyamplung, Kecamatan Kedo, Kabupaten Temanggung. Nah, sejak awal, kami tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Nah, proses rotasi dilakukan secara terkontrol melalui mesin, grading, hingga handpick, guna memastikan biji kopi memiliki tingkat defect rendah dan kadar air yang stabil. Komitmen ini membuat produk kami dipercaya dan dipasarkan ke berbagai kota besar seperti Jakarta dan juga Bandung. Jadi produk utama kami ini adalah green bean kopi Temanggung yang terdiri Di dari Coffee dua jenis, Roastery yaitu Robusta Raspberry Temanggung ini produk yang apa aja tersedia sih dalam Kak beberapa yang grade. dihasilkan atau Yang pertama dipasarkan? ada Fine, Apa aja sih G1, keunggulan G2, dan utama juga produk G3 dengan Kakak ini karakter dibanding rasa kompetitor yang yang kuat dan lain? juga konsisten. Serta kita juga mempunyai Arabica Temanggung sebagai varian premium yang berasal dari lereng Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing dengan profil rasa yang khas. Nah, keunggulan kami ini terletak pada proses sortasi yang terkontrol menggunakan mesin Sutton grading hingga handpick untuk memastikan tingkat defect rendah serta menjaga stabilitas kadar air agar kualitas biji ini tetap terjaga dan juga memudahkan proses roasting. Nah, selain itu, kami juga telah memiliki sertifikasi halal dari BPJPH sebagai jaminan keamanan dan juga kepercayaan produk, serta didukung oleh fleksibilitas logistik yang mampu melayani pengiriman melalui dari skala ratusan kilogram hingga ton ke berbagai kota besar seperti Jakarta dan juga di Bandung. Nah, dari produk itu siapa aja sih target pasar utamanya dalam usaha ini? Apa ada pasar ekspor atau pasar khusus yang ingin dituju dari coffee Raspberry ini? Untuk target pasar utama Raspberry Coffee ini mencakup seluruh rantai industri kopi nasional, terutama roastery, coffee shop, serta buyer grosir. Nah, kami juga memasok green bean berkualitas dengan defect rendah dan kadar air stabil untuk roastery. Untuk memenuhi kebutuhan cita rasa khas bagi kafe, serta melayani pembelian skala besar untuk distribusi ke berbagai kota seperti Jakarta dan juga Bandung. Secara strategi, kami ini fokus memperkuat pasar domestik dengan memposisikan diri sebagai mitra bagi perusahaan dan juga industri kopi yang membutuhkan legalitas dan juga jaminan kualitas dengan didukung oleh sertifikasi halal dari BPJPH. Meskipun saat ini distribusi masih dalam lingkup nasional, standar grading dan juga sortasi yang kami terapkan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor di masa depan. Nah, masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya Kak. Apakah
kakak ini menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan usaha kopi ini. Lantas nilai apa aja yang paling utama yang sering kakak lakukan, misalnya kejujuran di dalam takaran atau transaksi harga, larangan, atau mencampur produk berkualitas rendah gitu kak. Nilai-nilai Islam tentunya menjadi landasan utama dalam operasional Roseberry Coffee, terutama dalam menjaga kejujuran dan juga keadilan. Kami juga berkomitmen pada kejujuran kualitas dengan tidak mencampur produk berkualitas rendah ke dalam grade yang lebih tinggi, serta kami juga memastikan setiap pesanan sesuai standar yang dijanjikan. Selain itu, kami menjunjung transparansi dalam proses dan kondisi barang, termasuk informasi terkait defek dan juga kadar air kopi. Nah, untuk ketepatan takaran juga menjadi perhatian utama dengan memastikan setiap pengiriman memiliki berat yang akurat sesuai kesepakatan. Selain itu, kami juga menjamin kehalalan dan juga kebaikan produk melalui sertifikasi halal dari BPJBPH sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menyediakan produk yang thayyib. Dengan menjaga nilai-nilai ini, kami tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan mitra bisnis di seluruh Indonesia. Nah, itu kan udah kakak sampaikan bahwa di Roseberry Coffee ini ya sedikit-sedikit ada etika Islamnya lah. Nah, lantas bagaimana etika Islam ini diterapkan oleh kakak dalam hubungan dengan pemasok bahan baku, petani dan kopi dan konsumen? Dalam menjalankan Roseberry Coffee ini, kami menerapkan etika Islam secara menyeluruh tentunya, untuk membangun ekosistem bisnis yang berkeadilan dari hulu hingga ke hilir. Dalam hubungan dengan petani dan pemasok, kami menjunjung prinsip keadilan dengan memberikan harga yang layak dan kompetitif sesuai kualitas, serta menghindari praktik merugikan seperti gaban dan juga memastikan pembayaran tepat waktu. Secara internal, kami juga mengedepankan amanah dan profesionalisme melalui proses pengolahan yang terkontrol, melalui dari mesin Sutton grading hingga handpick, guna memastikan produk yang thayyib tanpa menutupi cacat barang serta menjaga akurasi kadar air dan timbangan. Nah, kepada konsumen, tentunya kami menerapkan kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi produk, termasuk grade kopi, serta memberikan jaminan melalui sertifikasi halal dari BPJBH. Untuk seluruh transaksi, tentunya kami landasi dengan prinsip saling ridho dengan penyediaan informasi yang jelas terkait stok, harga, dan juga sampel agar tidak ada unsur paksaan maupun ketidakjelasan. Nah, masuk saja pertanyaan selanjutnya ya kak. Pernahkah ada di situasi di mana kakak itu menghadapi dilema antara keuntungan finansial dan prinsip etika Islam? Lantas bagaimana mengatasi hal tersebut? Untuk dilema dalam bisnis Roseberry Coffee ini umumnya muncul pada standar kualitas dan juga tekanan pasar, terutama saat terjadi penurunan kualitas panen di lereng Sindoro maupun Sumbing, sementara permintaan grade 1 tetap tinggi. Secara finansial, ada godaan untuk mencampuri kopi berkualitas rendah ke dalam grade tinggi. Namun, hal tersebut termasuk praktis tadlis yang dilarang dalam etika bisnis Islam. Nah, untuk mengantisipasinya, kami mengedepankan prinsip kejujuran dengan menyampaikan kondisi stok secara transparan kepada konsumen, meskipun tentunya berdampak pada penurunan harga dan juga keuntungan. Selain itu, kami juga melakukan ikhtiar maksimal melalui proses sortasi yang lebih ketat, menggunakan mesin dan handpick sebagai bentuk amanah dalam menjaga kualitas produk. Selain itu, kami juga berpegang pada prinsip qanaah, yaitu meyakini bahwa keuntungan halal yang sedikit lebih baik daripada keuntungan yang besar
yang tidak jujur. Dengan pendekatan ini, kami pastinya akan berhasil menjaga kepercayaan mitra bisnis dan juga membangun daya saing berkelanjutan berbasis kepercayaan. Apakah penerapan etika bisnis Islam menurut kakak itu sangat berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan atau reputasi usaha? Ya dijawab sebisanya kakak aja sih menurutku. Untuk kontribusi penerapan bisnis Islam di Roseberry Coffee ini sangat signifikan, terutama dalam membangun kepercayaan sebagai aset utama di pasar. Dengan melalui kejujuran, kami mampu meningkatkan loyalitas pelanggan di berbagai kota karena mereka tentunya merasa aman dengan transparansi, grade, dan kualitas produk yang kami tawarkan. Selain itu, sertifikasi halal turut memperkuat reputasi kami sebagai usaha yang profesional, patuh regulasi, serta menjamin kebersihan dan juga kehalalan proses produksi, sehingga membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Dari sisi daya saing, komitmen kami dalam menjaga kualitas melalui proses sortasi yang ketat membuat produk kami dikenal sebagai produk yang stabil dan juga rendah defek, sehingga memberikan ketenangan bagi pelanggan dalam proses roasting. Nah, secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam ini membentuk citra positif sebagai usaha yang jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab, yang harusnya mendorong loyalitas pelanggan dan repeat order dalam jangka panjang. Terkait ini kak, jaminan sertifikasi halal, masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Apakah produk dari kopi kakak ini sudah memiliki sertifikasi halal, dan dari mana, lembaga mana, atau MUI atau BBJHB atau yang lain kak? Bisa disebutkan? Iya, jadi produk kopi dari Roseberry Coffee ini sudah secara resmi memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi ini dulunya diterbitkan oleh BPCPH di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, proses perolehan sertifikasi ini merupakan komitmen kami untuk mematuhi regulasi terbaru di Indonesia mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan juga minuman. Nah, sebelumnya penyerahan sertifikasi tersebut juga telah dilakukan secara formal, sebagaimana terdokumentasi dalam kegiatan bersama Kementerian Perdagangan dan juga BPCPH di Kabupaten Temanggung. Dengan adanya sertifikasi tersebut, kami memberikan jaminan tertulis kepada seluruh pelanggan, baik roastery, kafe, maupun buyer grosir di Jakarta dan juga Bandung, serta kota lainnya, bahwa seluruh proses pengolahan kopi di gudang kami ini di Desa Kundisari Kedung, mulai dari penerimaan buah kopi hingga pengemasan green bean, telah memenuhi standar kesucian dan juga kebersihan sesuai dengan syariat Islam. Oke kak, makasih. Lantas apa sih motivasi utama kakak ini untuk mendaftar produk kopi di Roseberry Coffee ini untuk melakukan sertifikasi halal? Apakah ada dorongan dari konsumen, atau dari pemerintah desa setempat, atau dari inisiatif kakak sendiri? Penerapan sertifikasi halal di Roseberry Coffee ini didorong oleh beberapa faktor utama. Dari sisi agama, yang pertama, kami memiliki inisiatif pribadi untuk menjalankan prinsip Thayyiban dengan memastikan seluruh proses pengolahan kopi ini berlangsung bersih dan sesuai dengan syariat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dari sisi regulasi, kami ini mematuhi kebijakan pemerintah melalui BPJPH terkait kewajiban sertifikasi halal guna memperkuat legalitas usaha secara hukum. Selain itu, dorongan pasar juga menjadi faktor penting di mana konsumen, terutama roastery, kafe, dan buyer grosir di kota besar, semakin memperhatikan aspek keamanan produk,
sehingga sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah strategis yang membantu memperluas akses pasar, khususnya ke segmen korporasi. Nah, masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana proses dan pengalaman produk Roseberry Coffee ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kakak sendiri, yaitu semisal biaya produksi atau waktu, mungkin bisa dijelaskan Kak? Proses mendapatkan sertifikasi halal menjadi pengalaman penting sekaligus tonggak profesionalisme bagi Roseberry Coffee. Tahapannya meliputi pendaftaran melalui sistem halal, verifikasi dokumen administrasi, hingga audit lapangan untuk memastikan gudang di Desa Kundisari Kedu ini memenuhi standar kebersihan dan juga kesucian. Nah, tantangan yang dihadapi antara lain penyesuaian administrasi seperti penyusunan sistem jaminan produk halal, standarisasi fasilitas agar bebas kontaminasi, serta kebutuhan waktu dan biaya selama proses berlangsung. Selain itu, edukasi internal kepada tim juga menjadi hal penting agar standar halal diterapkan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Meski demikian, dengan adanya pendampingan dan program fasilitas bagi UMKM, proses ini dapat dilalui dengan baik. Untuk penerimaan sertifikasi halal ini menjadi kebanggaan tersendiri dan juga membuktikan bahwa Roseberry Coffee ini telah memenuhi standar nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalin kerjasama dengan buyer yang besar. Nah, setelah memiliki sertifikasi halal, Nika, apakah ada perubahan yang mungkin saja signifikan pada kepercayaan dari konsumen terhadap produk kakak, atau volume penjualan yang seringkali meningkat, atau akses pasar baru nih Kak? Sertifikasi halal telah memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan bagi operasional Roseberry Coffee, terutama dalam peningkatan kepercayaan konsumen. Kini, kepercayaan pelanggan ini tidak hanya dibangun dari relasi dan juga kualitas produk, tetapi juga memiliki jaminan formal yang membuat roastery dan kafe merasa lebih aman. Selain itu, sertifikasi ini membuka akses ke pasar baru, khususnya segmen korporasi dan retail modern yang mensyaratkan legalitas hal bagi pemasakannya. Dampaknya juga terlihat pada peningkatan stabilitas penjualan dan juga loyalitas pelanggan, karena mereka lebih percaya untuk melakukan repeat order dalam skala besar. Di sisi lain, sertifikasi halal turut meningkatkan citra profesionalisme Roseberry Coffee sebagai UMKM yang taat regulasi dan kredibel. Secara keseluruhan, sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi menjadi strategi penting yang memperkuat daya saing dan juga mengangkat posisi produk sebagai komoditas berkualitas tinggi dengan standar terjamin. Nah, semisal nih Kak, ada produk UMKM yang lain bagi yang belum bersertifikasi, apakah kendala utama yang belum mendorong ya, semisal kayak pengajuan sertifikasi halal? Apakah ada rencana ke depannya dari kakak sendiri sebagai pengalaman dari Roseberry Coffee yang sudah mendapatkan sertifikasi halal ini? Sebelum memperoleh sertifikasi halal, Roseberry Coffee sempat menghadapi beberapa kendala seperti kekhawatiran terhadap kerumitan prosedur administrasi dan juga audit. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis terkait penerapan sistem jaminan produk halal ini pada Green Bean serta pertimbangan biaya sertifikasi bagi UMKM. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan dan juga program fasilitas dari pemerintah. Setelah berhasil memperoleh sertifikasi halal ini, fokus kami ke depan adalah menjaga konsistensi dan juga penerapan standar halal di seluruh
proses operasional, dan juga mengedukasi petani mitra agar menjaga kualitas dan juga kebersihan pasca panen serta memperluas pasar baik tingkat nasional maupun peluang ekspor. Dengan langkah ini, kami berkomitmen menjaga sertifikasi halal sebagai fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya. Nah, kita masuk ke tema yang selanjutnya ya Kak, terkait daya saing dan strategi bisnis. Nah, menurut Kakak nih, apa aja sih faktor utama yang membuat UMKM Kakak di bidang kopi nih mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional? Yang paling diunggul-unggulkan lah Kak dari Kakak sendiri, apa sih yang bisa bersaing dari kompetitor-kompetitor lain? Untuk bersaing Roseberry Coffee di pasar lokal dan nasional bertumpu pada kombinasi kualitas teknis dan juga integritas bisnis. Kami ini sudah menerapkan standar pengolahan pasca panen yang ketat melalui mesin Sutton, grading, dan juga handpick untuk menghasilkan green bean dengan defek rendah dan kadar air stabil. Keunggulan geografis di lereng Gunung Sindoro dan juga Sumbing ini juga memberikan akses pada bahan baku berkualitas dengan karakter rasa yang khas. Selain itu, kepemilikan sertifikasi halal dari BPJPH ini menjadi nilai diferensiasi penting yang meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka akses ke pasar korporasi dan retail modern. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana peran etika bisnis Islam ini bisa masuk dan label halal dalam membangun citra dari brand Kakak ini sendiri atau brand image dan kepercayaan dari konsumen itu terhadap produk kopi Roseberry Coffee ini sendiri? Bagaimana menurut Anda? Bagi Roseberry Coffee ini, etika bisnis Islam dan label halal merupakan fondasi utama dalam membangun identitas merek yang kuat. Dengan menerapkan kejujuran, transparansi, dan juga prinsip anti-tadlis, kami dikenal sebagai pemasok yang amanah dan dapat diandalkan oleh mitra bisnis di berbagai kota. Sertifikasi halal dari BPJPH ini juga menjadi simbol profesionalisme dan standar kebersihan yang tinggi sehingga meningkatkan persepsi kualitas produk sebagai thayyib yang dan terstandarisasi. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen karena adanya jaminan formal bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan syariat dan bebas dari kontaminasi, yang pada akhirnya penerapan etika dan prinsip saling ridho dalam setiap transaksi mampu menciptakan loyalitas jangka panjang, di mana pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga kepercayaan dan ketenangan. Kombinasi ini menjadikan Roseberry Coffee memiliki reputasi sebagai merek yang bersih, jujur, dan profesional, sehingga mampu bertahan dan terus berkembang di pasar nasional. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir ya Kak. Apa aja sih atau ada strategi khusus nih yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dari UMKM Roseberry Coffee ini untuk menghadapi persaingan dari produk kopi besar dari konvensional, mungkin dari luar daerah? Mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan bagaimana strategi Roseberry Coffee ini bisa menerapkan nilai-nilai Islam di dalam transaksi tersebut dan jual beli kopinya. Strategi Roseberry Coffee telah menghadapi persaingan industri adalah melalui diferensiasi berbasis etika dan kualitas. Kami menekankan keunggulan teknis dengan proses sertasi yang presisi melalui mesin Sutton dan handpick, sehingga mampu menjamin kualitas sesuai spesifikasi tanpa bersaing pada harga terendah. Selain itu, kami juga membangun hubungan komitmen dengan roastery dan cafe sebagai mitra jangka panjang, bukan sekedar transaksi jual beli, dengan mengedepankan transparansi dan edukasi. Kepemilikan sertifikasi halal dari BPJPH ini juga menjadi
strategi untuk meningkatkan standar dan daya saing, membuktikan bahwa UMKM ini mampu memenuhi regulasi nasional. Kami juga menjaga transparansi informasi terkait kadar air dan grading agar konsumen merasa aman dalam bertransaksi, serta menjunjung tinggi kejujuran dan timbangan sebagai bentuk menjaga keberkahan usaha tentunya. Untuk kombinasi menjadikan Raspberry Coffee mampu bersaing secara sehat dengan industri besar melalui kepercayaan dan kualitas yang konsisten. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan ini dan di wawancara kali ini. Semoga ilmu yang Kakak kasih atau informasi yang Kakak kasih semoga bermanfaat bagi aku, bagi teman-teman dan juga penelitian di matkul Metopen Ekonomi Kualitatif ini ya Kak. Makasih.